bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Gimana Okezoner? Seru kan episode interupsi kali ini? Sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Informasi dan orang besar. Jadi kalau menurut Anda, siapa yang mengorkestrasi gerakannya Mas Roy dan juga Bang Rismon? Kalau memang ada yang mengorkestrasi. Siapa ini? Bang Freddy. Oh, iya. Yang pasti pemain utamanya Mas Roy. Loh, kan jelas. Kenapa saya bilang pemain utamanya Mas Roy? Ada Bang Rismon dong. Menuduh. Iya. Mas Roy ini ada di mana-mana. Tidak ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Tadi di sana. Pemeran utamanya dia memang. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain juga. Yang boleh cloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pemakzulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik loh. Dijamin undang-undang. Diminta selaku Kemudian, ahli. Bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Saya nggak setuju itu ya. Bicara politik. Karena Mas Roy sering tampil di publik, langsung Mas Roy. Bicara politik. Sekalian aja tuduh Prabowo Subianto paling sering di TV. Itu aktor utama. Mana sih? Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Ya, yang pasti, walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu ngaco cuma lagi. Pak Jokowi. Ini ngaco lagi. Orang yang membackup siapa? Yang membackup di belakang isu ijazah palsu ini, yang punya agenda politik ini. Kira-kira Mas Roy dan Bang Rismon tahu nggak kalau misalnya ada? Saya nggak tahu, tanya mereka dong. Tahu nggak mereka? Nah, apalagi orang lain. Saya aja nggak tahu, dia tahu. Ini ngaco nih. Bisa baca pikiran orang katanya. Ini ahli. Apa? Saya nggak tahu Mas Roy dan kawan-kawan itu tahu apa enggak. Tetapi Pak Jokowi pasti tahu itu sosok siapa, makanya dia lemparkan ke publik. Ada tujuannya. Dia kasih pesan kepada orang itu, ya bahwa oke, lu main politik, kita selesaikan secara politik. Itulah tujuan statement itu. Jadi itu biasa aja, statement biasa aja sebetulnya. Statement politik ya? Iya, statement politik biasa aja. Sebelumnya, silakan Barisman. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong, ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut, gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa, gitu loh. Jangan terbulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga, ya prestasinya juga presiden terkorup. OCC RP. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCC RP. Ya, jadi memang ini apa ya, bias-bias ini supaya tidak fokus. Itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya. Yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Bareskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua. Ya. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi sebutkan nama. Motifnya apa? Biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Takut di penjara ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya, jangan memaksakan
penelitian Bang Rismon itu ya yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang nggak ngerti penelitian, jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM, titik. Oke. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Oke. Yang bisa menyatakan dia Bapak Insinyur Joko Widodo kuliah di mana, kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu UGM kok, bukan Bang Rismon. Intinya Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah yang otoritas. Itu soal ijazah, soal orang besar. Itu menurut saya. Ya, terus persoalan urusan orang besar, tanyakan kepada Pak Insinyur Joko Widodo sendiri. Karena beliau yang ngomong dan beliau tahu. Tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Ya, ini hukum kita selesaikan dengan hukum, politik selesaikan dengan politik, gitu loh. Ya. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, abis ngalor ngidul. Maksud Anda kalimat Anda habis ngalor soal ngidul itu namanya. Kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iyalah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang. Iya, bukan seseorang. Tidak saya bilang benar apa, tetapi ditarik ke sana kemari gitu loh. Namanya. Gitu loh. Ya, saya punya intuisi sendiri berpikir sendiri. Saya lah. Insinuasi sama dengan Mas Roy tadi berkatakan, itu intuisi insinuasi itu namanya, pribadi bukan dia. intuisi. Hanya dialah yang tahu, kan begitu sama. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu loh. Bang, ya, intinya saya takut Anda tidak konsisten. Saya pernah disebut nama Joko Widodo. Anda sebutkan siapa itu? Saya tidak konsisten. Anda bukan UGM. Gini ya. Oke, sebentar. Saya kasih kesempatan Mas Roy. Anda bukan UGM, kami itu S1, S2 UGM. Tapi Anda tidak mau Gini, UGM. stop. Oke, Mas Roy. Ya Mas Devi, ini ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa Anda? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama Ya. Anda. Bang Rismon cukup. Bukunya Gini, apa? Ayo. semua orang malam ini diinterupsi melihat Ade Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi, ya. Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok milih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu kalau bukan dari Jokowi. Katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu. Dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan, oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, lamis itu pengecut. Dan yang terakhir, soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan, kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok celometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia atau habluminallah. Ya, hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Mas Roy, kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya, nanti akan ada tim dari kami ya, Pak Ahmad Kosinudin, yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang dilakukan. Di Baris Krim atau Polda? Apa? Nah, itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Baris Krim. Ya. Apa maksudnya? Dilaporkan lagi? Iya, tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor. Ada orang-orang harapan Anda dengan somasi itu seperti apa sih? Gitu, harapan Anda dengan mengirimkan somasi itu apa? Pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini.